Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Ustaz, senang sekali kita juga kedatangan bintang tamu nih. Pada hari ini ada Mbak Elmira Batik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik sekali. Terima kasih, sama. Sama, Insya Allah. Gimana kabarnya, sehat Mbak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Nanti kita akan berdiskusi banyak hal nih. Mau sharing tentang pengalaman kehidupan dari Mbak Elmira juga, monggo. Dan pemirsa, tentunya pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang menarik, yaitu tentang penyakit kanker. Nah, seperti apa mungkin kaitannya dengan akhlak? Itu bagaimana, langsung kita diskusikan kepada guru kita Ustadz Danul. Silakan Ustadz, kira-kira apa hubungannya akhlak dengan penyakit, dan terutama penyakit kanker yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Iya, kalau di dalam Quran itu sudah tertulis, cuma memang banyak orang yang tidak tahu, banyak sekali orang yang tidak tahu. Contoh namanya salah satu hal itu wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Artinya adalah janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi sebenarnya Allah sudah mengetahui bahwa orang ini kebanyakan dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk untuk menuju kebinasaan, menuju ke arah kematiannya. Nah, ini biasanya hanya gambaran biasa. Padahal kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, umpamanya ayatnya punya begini, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya apa? Dan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti Allah pun sudah memberikan ilmu kepada kita bahwa musibah yang kita terima, oke, orang bilang itu ujian, betul, tapi ujian bentukannya musibah. Karena ada ujian bentukannya nikmat, kan gitu. Nah, ini yang kita lihat adalah ujian yang bentukannya musibah. Musibah ini dari mana? Allah sudah menceritakan bahwa musibah ini disebabkan dari buah tangan sendiri. Jadi buah tangan sendiri itu berarti ini, kalau musibah berarti buah tangan kita yang kita kerjakan ada sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang Allah tidak ridho, sesuatu yang melanggar agama. Siapapun orang, muslim atau belum muslim, kalau dia melanggar ketentuan yang sudah ditentukan oleh agama, ya, walaupun dia belum muslim, tapi ketentuan agama ini jelas akan menjadikan orang baik. Ini akan mendapatkan suatu musibah jika perbuatannya kurang baik di hadapan Allah, siapapun orangnya. Nah, yang namanya kanker ini adalah penyakit yang sangat berhubungan sekali dengan amarah, emosi yang bentukannya marah. Dan marah ini bertahap nanti. Kalau dia marahnya itu marah kuat tapi diam terhadap siapa, namanya terhadap temannya, ini bisa aja itu menyebabkan kanker, tetapi kelasnya yang nggak begitu tinggi, dia bisa, insya Allah bisa sembuh. Kalau dia marah kepada suaminya, bisa aja itu menyebabkan kanker, tapi akan insya Allah kesembuhan itu masih bisa didapatkan, insya Allah. Tapi dengan catatan ya, dengan catatan loh ini. Nah, kalau mamanya marahnya dia dengan orang tua, intensitasnya cukup tinggi kemarahannya, ini yang sulit didapatkan kesembuhan. Apapun obatnya kanker, sehebat apapun, miliaran biayanya juga, kalau saya karena ini pengalaman ya, itu tidak bisa dicapai kalau marahnya dengan orang tua. Marahnya dengan orang tua, tapi dia tidak begitu marah sekali, tapi marah ya, tidak marah sekali. Bisa sih kelihatannya sembuh, tapi nanti kumat lagi. Kelihatannya sembuh, kumat lagi. Di kemo kelihatannya baik, nanti kumat lagi. Ya seperti itu. Jadi dia sampai nanti akhir hayatnya begitu aja terus. Karena dia belum mau kembali ke dalam ampunan Allah. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah, ini belum dia kerjakan. Jadi kalau seseorang ingin sembuh dari penyakit, atau Allah mengganti dari musibah menjadi sesuatu yang nikmat, ini dia harus kembali ke jalan Allah. Salah satunya umpamanya dia minta ampun. Kemudian minta ampun gimana caranya agar itu kelihatan di hadapan Allah Ta'ala, dan kita betul-betul tulus mohon ampunnya. Illal ladina tabu wa aslahu wa bayan
Faulaika atubu alaihim illal ladzina tabu, artinya adalah mereka yang telah taubat. Nah, jadi dari perbuatan jelek ini kemudian mendatangkan musibah, kemudian di sini dia melakukan mereka yang telah taubat, illal ladzina tabu, mereka yang telah taubat. Waslahu, dan melakukan kebaikan. Nah, jadi setelah taubat, seperti kita di bengkel akhlak ini kan diajak menuju ke arah baik, ya. Diajak menuju jalan Allah. Jadi dia betul-betul mau berubah. Jangan marah sama orang tuamu, insya Allah mau. Kamu minta maaf sama orang tuamu, insya Allah mau. Tulus, ikhlas, insya Allah. Kemudian mau kamu mohon ampun kepada Allah Ta'ala setiap saat, karena kamu marah sama orang tua udah berapa puluh tahun. Nah, sekarang kamu harus meminta ampun kepada Allah Ta'ala, ya sama urutannya, berapa puluh tahun. Mau, insya Allah. Nah, sumpah yang seperti ini nanti Allah akan melihat pertanggungjawabannya bagaimana. Makanya di sini adalah diceritakan salah satu ayat ini, illal ladzina tabu, mereka yang telah taubat, wa aslahu, melakukan kebaikan, wa bayanu, dan memberikan nasihat kebenaran dari Quran. Langsung dijawab oleh Allah Ta'ala dalam ayat tersebut, faulaika atubu alaihim, maka taubat mereka lah yang aku terima. Jadi kalau mamanya Mbak Pauline pernah melihat tamu kita itu alhamdulillah langsung diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, ya ini karena mereka mau tobat, mau berbuat baik, kembali ke jalan Allah, imannya cukup, amal solehnya cukup, langsung alhamdulillah diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Itu Allah, cara Allah, Ya. insya Allah seperti itu. Jadi intinya adalah kanker adalah suatu penyakit yang memang diawali dari kemarahan. Masya Allah, keakibat amarah. Amarah, ya. Mbak Emi sendiri ada pengalaman tentang mengenai amarah? Ada sih, ya. Juga Dulu saya juga pernah kista tuh, Pak Ustadz. Kemudian apakah saya ada kesalahan? Dan saya mungkin ya ada kesalahan sama ibu. Saya pernah minta maaf gitu, minta maaf, sembuh. Itu alhamdulillah sekarang sembuh kistanya. Tapi ada hal yang memang dulu saya pernah begini, saking saya sayang sama ibu, saya bilang, ya Allah jangan pernah saya melihat ibu saya sakit, daripada ibu saya sakit mendingan saya yang sakit deh, gitu. Itu kan jadi ketika ibu saya mah, saya kena mah juga tuh. Gimana tuh Ustaz? Iya, memang istilahnya kata-kata seorang muslim itu adalah doa baginya. Jadi kalau mamanya Mbak Elmi mintanya seperti itu, ya Allah akan memberi. Jadi intinya bersumpah yang salah ini juga tidak boleh. Jadi daripada saking sayangnya bilang daripada ibuku mending aku aja yang sakit, itu tidak boleh. walaupun dengan maksud ingin berkorban untuk orang yang kita sayangi juga, Ustaz, nggak boleh ya? Iya, itu berkorban yang sebenarnya kan berkorban itu tidak seperti itu. Karena nanti Allah akan memberikan orang tua kita itu musibah, itu kan sepatutnya diingatkan musibah ini untuk orang tua kita. Jadi istilahnya umpamanya kan begini nih, ada orang yang nakal, kemudian yang keras dikasih nasihat orang tua, kemudian dia ditabrak mobil. Kan nggak bisa, daripada anak saya ditabrak mobil mending saya aja, ya Allah bagi orang tuanya, nggak boleh seperti itu. Karena itu sudah pada tempatnya, ya sudah pada kodratnya Allah itu memberikan. Jadi kalau Mbak Elmi itu berkata seperti itu, ya mohon ampun pada Allah Ta'ala bahwa kata-kata itu memang tidak boleh. Bisa ditarik lagi gitu? Bisa ditarik lagi dengan mohon ampun istilahnya. Mohon ampun. Iya, Dan mohon seperti apa ampun. lagi nasihat Ustaz, kita lanjutkan sesaat lagi.